Yang juga jadi sorotan di Kompas Petang, Saudara. Kementerian Kesehatan menyatakan ada 2 pasien terkonfirmasi positif COVID-19 varian Omikron. Dengan ditemukannya 2 kasus ini, kini ada 3 kasus COVID varian Omikron di Indonesia. Juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengatakan temuan 2 orang pasien Omikron merupakan hasil pemeriksaan sampel dari 5 kasus probable Omikron yang baru kembali dari luar negeri. 2 orang positif varian Omikron masing-masing baru melakukan perjalanan dari Amerika Selatan dan Inggris. Dua pasien terkonfirmasi terbaru adalah IKWJ 42 tahun laki-laki perjalanan dari Amerika Selatan serta M 50 tahun laki-laki perjalanan dari Inggris. Saat ini keduanya sedang menjalani karantina di Wisma Atlet. Berikut yang disampaikan oleh Siti Nadia Tarmizi, juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan. Kedua pasien terkonfirmasi positif COVID-19 varian Omikron saat ini tengah menjalani karantina di Rumah Sakit Darurat COVID Wisma Atlet. Saat ini kondisi kedua orang yang positif varian COVID Omikron dalam keadaan baik dan tanpa gejala. Sebelumnya pasien COVID-19 varian Omikron pertama terkonfirmasi pada Kamis lalu. Pasien merupakan petugas kebersihan di Rumah Sakit Darurat COVID Wisma Atlet. Setelah dikarantina selama sepekan di Wisma Atlet, pasien pertama COVID-19 varian Omikron sudah dinyatakan negatif. Kementerian Kesehatan mengimbau masyarakat untuk sementara tidak melakukan perjalanan ke luar negeri, mengingat varian Omikron memiliki tingkat penularan yang cepat. Kita akan langsung menuju Rumah Sakit Darurat COVID Wisma Atlet. Ada jurnalis Kompas TV, Jonah Hamunangan di sana. Selamat petang, Jonah. Apa saja informasi terbaru soal 2 orang positif COVID-19 Omikron yang dikarantina di Wisma Atlet? Ya, selamat petang Mbak Ib dan Saudara. Jadi memang betul bahwa Kementerian Kesehatan sudah mengonfirmasi ada 3 orang yang sudah terpapar virus COVID-19 jenis Omikron. 1 atau pasien pertama juga sudah terdeteksi ternyata negatif, dan 2 sisanya yang baru ini mereka sedang menjalani masa perawatan selama 10 hari di Rumah Sakit Darurat COVID Wisma Atlet. Nah, terkait dengan adanya pengamatan kami di lapangan, memang dari pemerintah sendiri akhirnya memutuskan untuk RSDC Wisma Atlet Kemayoran untuk di lockdown selama 10 hari. Nah, untuk lockdownnya sendiri ini memang sudah berlangsung mulai dari kemarin, dan kita bisa melihat situasinya memang tidak seramai seperti biasanya. Namun bagi masyarakat atau mungkin pasien di dalam yang mungkin memesan makanan mungkin via ojek online memang masih bisa masuk, tapi memang tidak seramai seperti biasanya. Nah, terkait dengan perawatan ini memang cukup menjadi atensi khusus dari pemerintah, apalagi kalau kita lihat dari varian jenis Omikron ini memang cukup berbahaya dikarenakan penyebaran yang sangat cepat. Jadi memang ada atensi yang dilakukan oleh pemerintah dengan melakukan lockdown sudah sangat benar untuk menghindari adanya penyebaran. Jadi memang dari kasus yang ada dari 3 orang, di mana kasus pertama itu adalah adanya pemeriksaan atau cek rutin, di mana ternyata dari pemeriksaan dilakukan 3 positif COVID-19, dan ternyata dari 3 itu 1 terpapar jenis Omikron. Nah, dari pengembangan dilakukan, akhirnya dari pihak Kementerian Kesehatan terus melakukan pengecekan dan tracing, akhirnya muncullah namanya dengan adalah probable Omikron yang berjumlah 5 orang. 2 berada di Jakarta dan 3 yang ada di Manado. Jadi yang dari Manado itu 3 merupakan WNA berasal dari Tiongkok dan saat ini sedang melakukan isolasi. Nah, sedangkan yang 2 yang berada di Jakarta yang saat ini sedang dirawat memang ternyata benar dan ternyata terkonfirmasi positif Omikron. 1 berasal yang baru pulang dari Inggris dan 1 lagi berasal dari Amerika Selatan. Memang tidak dijelaskan secara detail dari negara mana, namun yang pasti ini harus menjadi catatan masyarakat atau menjadi atensi agar masyarakat dihimbau tidak melakukan perjalanan ke luar negeri. Mengapa? Dikarenakan ketika melakukan perjalanan ke luar negeri, apakah mungkin untuk alasan bisnis ataupun untuk traveling, ketika mereka kembali ke tanah air, maka ada kemungkinan atau probabilitas adanya penyebaran virus dari Omikron. Memang ketika mereka berangkat, hasil tes atau PCR-nya memang negatif, namun ketika sampai ada kemungkinan bisa terjadi, di mana itu saja dari
adanya positif yang datang. Mereka sendiri ketika berangkat dari negara asal tidak menunjukkan hasil positif, namun ketika sampai maka adanya indikasi ini memang sangat berbahaya. Nah, terkait dengan adanya himbauan, kalaupun ada masyarakat yang baru pulang dari luar negeri, diharapkan mereka bisa disiplin, yaitu karantina terpusat selama 10 hari dan betul-betul melakukan karantina. Jangan sampai nanti justru akan ada kebocoran dan nanti akan lebih banyak lagi masyarakat terpapar Omikron. Yang pasti terkait dengan adanya 2 tambahan baru dari varian Omikron ini, dari pemerintah khususnya dari Kemenkes terus melakukan tracing dan pelacakan dan melihat apakah ada perkembangan baru atau mungkin ada suspek-suspek baru di mana saja pengaman dilakukan untuk bisa menghentikan atau mencegah jangan sampai nanti adanya varian dari Omikron ini bisa meledak, dan tentu saja ini menjadi semacam bencana baru khususnya dari penyebaran COVID-19 yang ada di Jakarta, khususnya di wilayah terkecil dulu yaitu dari RSDC Wisma Atlet Kemayoran. Mbak Im. Terima kasih Jona Hamonangan untuk laporan Anda langsung dari RSDC Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta.